Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Oke, jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu agar kegiatan pada pagi hari ini diberi kelancaran dan kemudahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah di sini yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Oke, silakan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada yang sudah memimpin doa. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan. Namun sebelumnya, gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi anak-anak ini baik semua dan sehat semua ya. Ya, Bu. Oke, jadi udah pada tahu belum kita hari ini tuh mau ngelakuin apa? Belum pada tahu ya. Jadi hari ini kita tuh mau ngelakuin yang namanya itu bimbingan klasikal. Nah, anak sudah tahu belum apa itu bimbingan klasikal? Belum. Jadi Ibu jelaskan dulu ya. Bimbingan klasikal itu merupakan bimbingan yang diberikan oleh guru BK kepada dalam satu kelas dengan tujuan untuk lebih dekat dengan siswa, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang mungkin ada pada anak-anak sekalian. Jadi apakah anak-anak sudah paham? Paham. Oke, bagus kalau sudah paham. Jadi mengenai langkah-langkah kegiatan untuk bimbingan klasikal pada pagi hari ini yaitu yang pertama itu ada tahap pembukaan yang sedang kita lakukan pada saat ini. Kemudian yang kedua itu ada tahap inti atau kegiatan. Nanti di tahap itu ada pemberian layanan. Lalu yang terakhir itu ada tahap akhir atau penutup. Baik. Namun sebelum itu mari kita buat kesepakatan. Bimbingan klasikal pada pagi hari ini itu berlangsung selama 1 jam pelajaran atau selama 40 menit. Jadi selama 40 menit ke depan Ibu harap anak-anak sekalian itu dapat mendengarkan dan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan layanan. Apakah anak-anak sepakat? Sepakat. Sebelum kita melanjutkan ke pemberian topik layanan, sepertinya anak-anak di sini kurang bersemangat. Apakah karena mungkin masih pagi belum pada sarapan? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin yang belum sarapan nanti setelah kegiatan istirahat bisa sarapan dulu ya. Jadi Ibu mau beri ice breaking atau permainan. Ada mau nggak nih? Mau. Jadi teknisnya itu anak-anak silakan maju ke depan. Teknis permainannya itu Ibu akan menyebutkan angka, 3 angka nanti ya, angka 1, angka 2, dan angka 3. Apabila Ibu menyebutkan angka 1, maka kalian mengucapkan kata oi sembari menepuk pundak teman di sebelahnya. Untuk angka yang kedua yaitu kalian menyebutkan kata ea. Bukan. Asik-asik deh. Asik-asik. Tapi begini, asik-asik. Nah, untuk angka yang ketiga, angka 3 kalian menyebutkan kata oi. Berarti oi asik-asik ea-nya itu sembari menjawil teman sebelahnya. Menjawilnya terserah di mana, yang penting sopan aja ya. Kalau untuk yang laki-laki mungkin tidak
Udah siap semua anak-anak? Siap. Siap. Tuh. Oi. 3. Era. 2. Asik-asik. 3. Era. 2. Asik-asik. Oke, cukup ya teman-teman semuanya. Ya, untuk ice breaking dan sepertinya anak-anak juga sudah fokus dan lebih semangat. Sebelum memasuki topik layanan, Ibu mau absen dulu. Ada yang izin? Patan Oke. Patan ya yang izin. Sebelumnya, adakah yang udah tahu sama Ibu atau kenal sama Ibu? Kenal. Belum. Cuma tahu nama Bu. Oke, ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Mungkin Ibu perkenalan lagi. Jadi perkenalkan anak-anak semua, nama Ibu Putri. Ibu di sini sebagai guru BK. Wajar jika anak-anak ada yang tahu, ada yang belum sama Ibu karena Ibu baru menjabat di sini selama 2 bulan. Dan ini kali pertama Ibu memberikan layanan di kelas 10. Sebelumnya Ibu itu memberikan layanan di kelas 11 dan 12. Meningkatkan kemampuan mengungkapkan atau mengelola emosi. Jadi apa sih definisi dari mengungkapkan emosi ini? Jadi meningkatkan kemampuan mengungkapkan emosi adalah proses di mana seseorang menjadi lebih baik dalam mengidentifikasi, memahami dan menyampaikan perasaan mereka dengan jelas dan efektif kepada orang lain. Adapun keterampilan melibatkan berbagai keterampilan, yaitu yang pertama mengenal emosi, lalu memahami emosi, mengungkapkan emosi, dan mengelola emosi. Untuk memahami pentingnya ekspresi emosi, Ibu mau tanya kepada anak-anak semua, apa sih pentingnya memahami ekspresi emosi? Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pendapatnya? Saya Bu. Oke, siapa? Ada siapa? Pentingnya memahami emosi itu mengurangi adanya permasalahan atau konflik. Oke, mengurangi adanya permasalahan atau konflik. Yang lain ada yang bisa mengasih pandangan? Oke. Menurut saya Bu, menangkal emosi itu penting karena biar diri kita sendiri itu memahami saat kita lagi marah itu kita ngapain, saat kita bahagia kita ngapain itu sih Bu. Terus pendapat dari teman-teman sekalian sudah bagus mengenai pentingnya ekspresi emosi. Jadi pentingnya memahami ekspresi emosi yaitu yang pertama adalah hubungan menjadi lebih kuat. Orang lain merasa lebih dipahami dan terhubung dengan kita. Yang kedua, konflik berkurang. Pemahaman terhadap emosi diri sendiri dan orang lain dapat mencegah kesalahpahaman konflik. Lalu yang ketiga ada kesehatan mental meningkat. Menahan emosi dapat menimbulkan stres, sedangkan mengekspresikannya dapat membantu kita lebih lega dan sehat secara mental. Lalu yang keempat itu ada pertumbuhan pribadi. Memahami dan mengelola emosi adalah bagian penting dari pertumbuhan pribadi kita. Selanjutnya, hambatan dalam mengekspresikan emosi. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa kita itu sulit dalam mengekspresikan emosi yang sedang kita rasakan. Jadi, hambatan dalam mengekspresikan emosi itu ada beberapa di sini. Yang pertama itu takut dinilai. Jadi kita tuh khawatir dianggap lemah, berlebihan atau tidak rasional jika kita mengungkapkan emosi yang sedang kita rasakan. Lalu yang kedua itu normanya masyarakat. Beberapa budaya atau lingkungan keluarga mungkin tidak mendorong ekspresi emosi tertentu. Lalu ada kurangnya kesadaran diri. Kita belum sepenuhnya memahami emosi yang kita rasakan. Lalu yang terakhir ada trauma di masa lalu, di mana pengalaman trauma
mengungkapkan perasaan. Ada selanjutnya cara meningkatkan kemampuan emosi. Kira-kira ada yang tahu nggak cara meningkatkan kemampuan emosi? Anak-anak ada yang berpendapat? Silakan. Mungkin bisa menulis dengan diary atau melakukan aktivitas yang kita senangi. Oke, bagus. Mungkin kita bisa menuliskan di diary atau melakukan aktivitas yang kita senangi. Kemudian ada yang ingin menyampaikan lagi? Oke, silakan. Kalau untuk meningkatkan kemampuan emosi itu bisa dengan mendengarkan lagu ibu atau bercerita dengan teman yang saya itu. Oke, bagus sekali. Yang dibilang oleh anak-anak tadi benar. Beberapa cara meningkatkan kemampuan dalam mengungkapkan emosi. Namun di sini ibu membaginya secara dua aspek, yaitu yang pertama aspek verbal dan non verbal. Di mana untuk yang verbal ini cara mengungkapkan emosi dapat berbicara secara langsung, mengungkapkan perasaan secara jelas dan langsung kepada orang yang tepat. Di sini maksudnya orang yang tepat tuh mungkin bisa sahabat atau orang tua yang kita rasa tepat untuk kita mengungkapkan perasaan yang sedang kita rasakan. Lalu tuliskan perasaanmu dalam jurnal atau diary seperti yang dibilang oleh temannya tadi. Lalu bernyanyi atau menulis lagu, ekspresikan emosi melalui musik. Mungkin anak-anak di sini ada yang suka musik atau bernyanyi. Nah, kalian bisa mengungkapkan atau menuangkan perasaan yang kalian rasakan dalam musik tersebut. Lalu yang keempat ada berpuisi. Tuangkan perasaanmu dalam bentuk puisi. Anak-anak di sini ada yang suka menulis mungkin? Ada. Oke. Ada yang suka menulis, jadi kalian bisa mengungkapkan tuh perasaan yang sedang kalian rasakan saat itu atau perasaan yang sedang kalian alami dalam tulisan, yaitu berbentuk puisi atau tulisan lain yang mungkin bisa melegakan perasaan kalian. Yang kedua ada aspek non-verbal. Jadi aspek non-verbal ini berbentuk ekspresi wajah, yakni senyum, menangis, mengerutkan dahi, dan ekspresi wajah lainnya yang bisa menunjukkan emosi. Jadi misalnya kalian sedang marah, mungkin kalian bisa berekspresi marah, ya. Oke, kalau menangis ya mungkin yang bisa menangis ya. Kemudian bahasa tubuh, postur tubuh, gerakan tangan dan kontak mata dapat mengungkapkan perasaan. Yang ketiga ada seni lukis, gambar atau buat karya seni lainnya untuk mengekspresikan diri. Jadi kalian bisa ya tadi seperti menuangkan ke hobi kalian, bisa dengan menggambar atau melukis untuk mengekspresikan perasaan kalian. Lalu ada aktivitas fisik, olahraga, menari atau melakukan aktivitas fisik lainnya yang dapat melepaskan emosi yang sedang kalian rasakan. Jadi mungkin setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ibu berikan, yang sudah ibu jelaskan, kalian lebih bisa melepaskan emosi atau lebih merasa lega karena sudah melakukan kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya ada teknik-teknik pengelolaan emosi. Di sini teknik-teknik pengelolaan emosi itu banyak sekali yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengelola emosi yang sedang kita rasakan. Yang pertama ada mindfulness. Mindfulness itu merupakan teknik-teknik dalam konseling untuk mengelola emosi yang mana fokusnya memusatkan perhatian pada saat sekarang tanpa menghakimi. Jadi saat memusatkan perhatian, kita tidak boleh menghakimi klien atau konseling. Yang kedua, relaksasi, seperti teknik pernapasan dalam, meditasi, dan yoga yang dapat membantu mengurangi stres. Nah, jadi misalnya kalian sedang dalam perasaan marah, jadi kita bisa melakukan olah pernapasan, misalnya menarik nafas lalu buang dan hembuskan, seperti itu agar kita lebih merasa lega dan merasa stres yang atau perasaan marah yang kita
merasakan dapat kilas gitu. Yang ketiga ada journaling, menulis tentang perasaan, pikiran dapat membantu kita memahami diri sendiri lebih baik. Journaling itu seperti yang Ibu katakan tadi, bisa menulis bentuk tulisan, misalnya puisi atau artikel atau tulisan lain yang dapat menggambarkan perasaan yang sedang kita rasakan. Lalu yang keempat ada kognitif behavior terapi atau CBT. Terapi konseling ini mengajarkan kita untuk mengubah pola pikir yang negatif dan perilaku yang tidak sehat. Lalu yang terakhir ada pengembangan keterampilan sosial. Belajar bagaimana cara berkomunikasi lebih efektif dan dapat membangun hubungan yang sehat. Jadi itu tadi teknik-teknik pengelolaan emosi. Untuk anak-anak yang sudah menjawab tadi, mari kita berikan aplaus atau tepuk tangan. You first. Oke, selanjutnya ada analisis kasus atau video. Jadi Ibu akan memberikan kalian video. Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti mendiskusikan video, maksud dari video atau analisis kasus dan pelajaran yang dapat diambil dari video yang sudah Ibu tayangkan tersebut. Jadi untuk kelompoknya itu 1, 2, 3 depan, 1, 2, 3 belakang, dan 1, 2, 3, 4. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, sudah tahu semua kelompoknya? Tahu. Oke, anak-anak, jadi di sini ada 1 video. Di sini Ibu minta kepada kelompok untuk menonton terlebih dahulu, kemudian sambil mendiskusikan ya. Dan nanti setelah akhir video, Ibu minta perwakilan atau salah satu memberikan pendapatnya atau hasil diskusi dari kelompok mengenai video yang Ibu tampilkan. Oke, simak ya anak-anak semua.
perkembangan emosi pada remaja. Jadi perwakilan kelompok dari kelompok 1, 2, dan 3 adakah yang ingin menyampaikan pendapat atau hasil dari diskusi kelompoknya? Ya, mungkin kalian perlu waktu lagi ya untuk menganalisis video yang sudah ditayangkan. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan. Kalau dari hasil diskusi kami kelompok 1 tuh, jadi dari video yang kami tonton tadi yang paling simpel tadi, jadi si anaknya ini karena waktu kecil dia sempat dibully, terus akhirnya dia tuh nggak bisa mengontrol emosinya, dia nggak tahu dia harus marah ke siapa karena emang keadaan ekonominya juga kan sederhana ke bawah. Jadi dia cuma bisa marah sama orang tuanya, dia nggak tahu harus marah ke siapa karena keadaan ekonominya tersebut. Ya itu diawali karena waktu kecil dia pernah dibully, ayahnya tuh supir bajai. Iya. Nah terus sampai akhirnya dia udah gede, emosinya tuh nggak terkontrol gitu loh Bu. Jadi dia tuh suka marah-marah sama orang tuanya tanpa melihat lagi keadaannya. Jadi dan juga ditambah si anaknya ini mungkin kurang bersyukur Bu, karena dia menuntut ke orang tuanya tanpa lihat keadaan ekonomi dari orang tua. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan pendapat dari kelompok sekali. Dari pertama, yang ingin menyampaikan pendapat lagi daripada kelompok kedua, ya silakan. Terima kasih Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Dari hasil diskusi kami mungkin si anak itu salah karena mengalami emosi Bu. Kan tadi kan dia dibully waktu kecil. Seharusnya dia melawannya mulai emosi kawan itu bukan kelompok dulu. Terus jadi video kan harus bisa dari gaya sesuai dengan budget. Nah, kan, nah itu salah. Karena keadaan ekonomi yang masih tadi, dia memakai kendaraan sesuai dengan hidupnya di paru-parunya. Tapi akhirnya dia insang. Oke, terus terima kasih kepada kelompok kedua. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir kelompok 3, siapa yang ingin menyampaikan kepada Saya dapat contoh dari video tersebut. Sekarang kita tahu bahwa fase remaja itu benar-benar fase yang dimana emosi dalam diri individu itu masih kurang stabil, atau kayak kadang-kadang marah, kadang-kadang. Nah jadi mungkin di usia remaja itu kita harus mulai mengontrol emosi kita, seperti jangan meluapkan ke orang yang salah. Misal kita ada masalah dengan ini, kita jangan jadi kayak marah juga dengan orang lain. Jadi kita harus bisa mengatur emosi itu dengan betul. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kita tepuk tangan. Penyampaian pendapat dari teman-teman semua mengenai analisis video perkembangan emosi pada remaja sudah bagus sekali. Apa yang disampaikan kelompok 1 seperti anak itu tidak bersyukur, kemudian kelompok 2 anak tidak atau salah mengungkapkan emosi kepada orang lain. Yang kelompok 3 tadi bahwasanya tidak boleh mengungkapkan emosi atau marah kepada orang lain. Jadi dari hasil analisis video yang sudah kita saksikan bersama, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh mengungkapkan emosi atau yang kita rasakan kepada orang yang mungkin
ekonomi yang kurang bagus atau bisa dikatakan ekonomi rendah. Jadi anaknya ini ingin bergaya seperti teman-temannya di kampusnya, mungkin seperti orang kaya, tapi keadaan ekonominya tidak memungkinkan. Kemudian dia tidak bisa mengungkapkan emosi yang dia rasakan sejak kecil karena dia sering dibully oleh teman-temannya. Namun alangkah baiknya apabila kita merasakan perasaan yang tidak positif atau perasaan negatif, kita harusnya mengungkapkan perasaan tersebut pada hal-hal yang positif, tidak mengungkapkan pada yang salah seperti kepada orang tua, karena mungkin orang tua bukan tempat yang bagus untuk mengungkapkan emosi negatif. Lalu kita dapat mengambil pelajaran dari video tersebut, bergayalah sesuai kemampuan dan belajar. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita untuk dapat bergaya seperti orang lain, yang mungkin orang lain itu mampu untuk melakukannya. Oke. Jadi dari pemberian materi layanan mengenai cara meningkatkan kemampuan mengelola emosi dan analisis video perkembangan emosi pada remaja, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan atau pemahaman yang mengenai pemaparan dan penayangan video yang sudah Ibu berikan? Oke, kepada siapa? Oke, kepada Deden, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Dari garis besar yang dapat diambil dari pembelajaran dan materi yang diberikan itu bahwasanya pengelolaan emosi pada remaja ini sangat baik dan penting, apalagi jika kita tidak bisa mengelola emosi seperti mengungkapkan pendapat atau perasaan kita marah, sedih, senang terhadap orang lain, itu boleh saja secara umum tidak salah paham, tetapi tidak anarkis atau sampai menyinggung perasaan orang itu terlalu dalam. Lalu ada baiknya bisa kita tidak senang dengan orang, lebih baik dia asal orang itu memang mencari masalah lebih dalam, mungkin itu baru hal yang tidak bagus. Lebih baik kita mencari teman yang lebih baik lagi, yang bisa membuat emosi kita bahagia, ataupun mendengarkan lagu dan juga menulis puisi, menulis pantun, hal yang lainnya. Bagus, terima kasih kepada Deden yang sudah mengungkapkan pendapatnya dan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian ada yang ingin menyampaikan lagi? Ibu persilahkan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai emosi atau cara mengungkapkan atau yang lain sebagainya mengenai emosi. Adakah yang ingin menyampaikan lagi? Oke, baik. Dipersilakan. Untuk mengungkapkan emosi itu, emosi kan hal yang wajar bagi setiap orang. Kalau emosi sekarang itu tidak ada, itu justru yang berbahaya bagi diri sendiri. Tapi dari materi dan juga penayangan video tadi, kita harus bisa memahami bagaimana situasi yang kita hadapi saat ini. Kita tidak bisa menyalahkan langsung anaknya, kita tidak bisa menyalahkan orang tuanya. Kita harus memahami kedua orang tersebut. Ya, kita emosi dengan kedua orang ini misalnya, tapi kita harus memahami point of view dari bapak atau dari ayahnya. Kita juga harus memahami situasi atau sisi dari anaknya, di mana mereka itu sama-sama saling merasa bersalah, saling memiliki emosi masing-masing. Dan di sini yang paling pentingnya itu kita harus memahami situasi dari setiap orang pada saat ini menyampaikan suatu ungkapan emosi. Oke, sekali, terima kasih. Oke, ada yang ingin? Oke, silakan yang ingin menyampaikan kembali. Mungkin saya harus berbeda mengelola emosi. Terus juga jangan fighting, juga jangan rasa takut kalau bisa mengungkapkan. Jadi pintar-pintaran mengelola emosi, Bu. Jangan lebih to the point. Jangan kata berbicara Oke, baik. Terima kasih kepada yang sudah menyampaikan kesimpulannya mengenai pemberian materi dan penayangan video yang sudah Ibu jelaskan.
Mungkin cukup ya untuk penyampaian kesimpulannya, waktu juga. Jadi ibu tekankan kembali bahwasanya mengelola emosi dengan positif itu penting agar kita dapat menyampaikan emosi atau perasaan yang sedang kita alami secara positif dan tidak salah dalam menempatkan atau menyampaikan perasaan yang sedang kita alami, agar kita sama-sama tahu atau sama-sama paham di mana kita harus mengungkapkan emosi. Selanjutnya, Ibu akan berikan kalian lembar evaluasi hasil, di mana kalian diminta untuk mengisi lembar evaluasi hasil ini untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi dari meningkatkan kemampuan mengungkapkan emosi. Oke, mungkin sudah untuk pengisian lembar evaluasi hasil. Untuk selanjutnya, Ibu minta kepada anak-anak untuk menyampaikan pesan dan pesan kegiatan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Boleh siapa? Oke, kepada siapa namanya? Dulu dipersilakan. Mungkin kesan-kesannya kegiatan hari ini itu telah menangkal dan juga menambah wawasan baru bagi kita semua. Terus materinya juga sangat bagus karena kita kan masih remaja ini, emosinya itu masih sangat stabil, maksudnya. Jadi kayak saya tuh sangat sulit untuk meluapkan emosi kita. Terus kita juga sering emosi yang berlebihan dan juga kayak labil banget gitu loh Bu kalau di usia remaja ini. Jadi dengan mengikuti layanan ini, semoga kita itu bisa lebih mengatur emosi dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Adi. Kita sudah menyampaikan kepada kita. Selanjutnya ada Maya, Ibu silakan. Jadi pesan dan pesan dari saya tuh untuk pesannya sih kurang lebih kayak karena materi untuk bimbingan klasikal kita hari itu menurut saya sendiri itu menarik ya Bu, karena kan nggak semua kita tuh bisa mengungkapkan emosi kita, karena kayak tadi materi yang udah dijelasin pasti takut dinilai ya Bu. Kadang kalau misalnya kita lemah, kita takut kita bisa gampang nangis karena itu mungkin cara kita menunjukkan ekspresi emosi kita yang sedih atau apa. Terus kita nangis terus nanti takut dinilai itu dia cengeng banget, dia lemah banget, atau misalnya kita udah marah terus dikit-dikit tiba-tiba kita diemin atau apa, nanti dinilainya dia ini baperan atau kayak gini-gini gitu kan. Nah menurut saya kenapa penting ya karena itu Bu, jadi kita tuh bisa tahu gimana cara kita mengontrol emosi kita. Terus dari kesimpulan teman-teman yang tadi disampaikan juga tuh kita harus melihat lagi situasi sama kondisi kita untuk kita mengungkapkan emosi yang kita miliki. Itu sih kesannya itu. Pesannya mungkin kedepannya kita cari materi yang lebih terus menarik, karena pasti materi-materi kedepannya pasti itu berguna banget untuk kita, karena kan mungkin itu pasti darinya sesuai kebutuhan dari kita semua gitu, sama speakingnya lamain biasa dulu. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyampaikan pesan dan pesan atas kegiatan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Mengingat waktu juga sudah mendekati akhir dan hampir habis, jadi terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah aktif dan berpartisipasi dan mendengarkan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan layanan bimbingan dan klasikal. Ibu harap dengan adanya bimbingan klasikal dengan topik kemampuan mengungkapkan emosi ini, kalian dapat mengungkapkan emosi secara positif untuk kedepannya dan mengambil pelajaran yang positif dari kegiatan layanan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kegiatan bimbingan klasikal ini mungkin akan ada setiap bulannya, jadi
Ibu harap kalian siap untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal selanjutnya dengan topik yang pastinya berbeda dan menarik untuk kalian ikuti selanjutnya. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, karena tadi dimulai dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Adakah yang ingin memimpin doa? Iya Bu. Oke, dipersilakan. Biasa teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada yang sudah memimpin doa. Sebelum Ibu akhiri kegiatan pada pagi hari ini, apabila Ibu ada salah kata atau mungkin perkataan yang menyinggung mau dilakukan kepada Allah Ibu mohon ampun, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi